Dua amalan mujarab terkabulnya LOP di Magnet Rezeki. Ustadz Nas membekali kita dengan bau keren agar apa? Nanti rekaman yang ada di pikiran kita positif gitu Bapak Ibu. Nah, contoh respon kita nih bagaimana nih saat ada contohnya ya, saat anak keluar rumah. Bapak Ibu yang punya anak ya, anak masih remaja gitu ya, keluar rumah kok enggak pulang-pulang. Responnya gimana? Apa panik, marah gitu ya? Apa tetap tenang, kemudian tinggal dihubungi. Nah, itu nanti mempengaruhi dari kualitas pikiran Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Ini adalah produk dari di dalam diri kita gitu ya. Responnya bagaimana? Nanti ada yang pengaruhnya dari luar itu saya contohkan ya. Saya contohkan juga. Ini yang contohnya adalah ada di dalam diri kita itu responnya bagaimana saat tetangga beli mobil baru. Bapak Ibu apa panas apa malah menuduh wah dari mana tuh uangnya dan lain-lain gitu, atau malah mendoakan. Nah ini nanti mempengaruhi dari kualitas pikiran Bapak Ibu. Nah ada lagi nih yang tetangga julid gitu ya, tetangga enggak baik nih hatinya gitu ya, pikirannya, kemudian sampai lisannya enggak baik, kemudian kita terkena enggak tuh sampahnya, memasukkan sampah masuk ke dalam kuantum kita apa tidak? Kadang naik turun ya Bapak Ibu ya. Saya mengakui saya pun seperti itu. Kadang bisa rilis, nah kemudian nanti kadang rekaman itu masih muncul lagi gitu ya. Karena memang bagaikan papan gitu ya Bapak Ibu ya. Papan yang di situ apa namanya rata gitu ya. Kemudian pernah kena paku ya. Nah walaupun dicabut itu kadang nanti muncul lagi rasa itu. Tapi setelah itu nanti dengan mendoakan, dengan baca Al-Waqiah, dengan baca zikir, insya Allah nanti akan kemudian menyembuh kembali. Kemudian apalagi nih contoh ya, saat tugas banyak yang harus ditangani. Nah Bapak Ibu bagaimana responnya? Apakah merasa jadi korban gitu ya? Jadi korban itu kecapean, kepayahan, mengeluh kayak gitu kan? Atau malah bersyukur gitu kan? Bersyukur, kemudian dia tuh gini bersyukurnya, alhamdulillah saya berarti masih diuji. Diujinya saya nih strong enggak? Saya tuh ditantang gitu ya. Saya punya tantangan nih, saya bisa enggak? Saya yakin saya bisa, saya mampu, saya kuat gitu kan. Nah kemudian sambil cari cara selanjutnya agar nanti tidak seperti itu adanya. Makanya nanti disambung dengan LOP. Bapak Ibu hati-hati di banyak tugas ini, karena nanti pada saat Bapak Ibu bermagnet rezeki ya, kemudian ada banyak tugas, apakah panik ya, kemudian jadi korban gitu ya karena kebanyakan tugas gitu, atau malah senang gitu kan, malah bersyukur. Nah ini nanti mempengaruhi dari pikiran Bapak Ibu, kualitas pikiran Bapak Ibu. Kemudian yang contoh di bawahnya lagi ya, ini saya Bapak Ibu. Bapak Ibu contoh misalnya terkunci ya, tidak bisa masuk rumah gitu. Responnya bagaimana? Tetap menerima keadaan sambil ditunggu nanti ada orang yang bisa buka pintu dari dalam, tetap tenang ada di teras, ataukah malah ngamuk-ngamuk nih gitu. Responnya gitu. Nah ini nanti mempengaruhi juga ya dari pikiran Bapak Ibu bagaimana kualitasnya gitu ya. Nah otak itu buatan Allah. Jadi pikiran adalah dari diri kita yang di sana ada file-filenya ya, file baik apa file buruk gitu ya. Kemudian bendanya itu namanya otak, itu buatan Allah. Tetapi yang diinstalkan ke dalam otak kita itulah ya yang menjadi pikiran kita, itu tergantung bagaimana lingkungan kita dan kemudian bagaimana respon kita. Itu tadi yang responnya ya sudah saya jelaskan ya. Nah, yang untuk lingkungan. Coba, kenapa Bapak Ibu LOP-nya tidak mudah terwujud nyata? Ya, ini pengaruh dari lingkungan. Contoh, ya, contoh. Pernahkah Bapak Ibu dulu pada waktu kecil gitu ya, mendengar seperti ini? Kenapa Bapak Ibu belum bisa ini nih membuka ampas kopinya? Apakah dulu pernah mendengar seperti ini? Cari uang itu susah gitu. Ya maaf ya dari orang tua ya, atau kakak gitu ya, keluarga Bapak Ibu gitu. Cari uang itu susah nak gitu. Hidup itu penuh perjuangan yang kemudian terserap ke bawah sadar itu menjadi beban karena perjuangan gitu kan. Makanya kemarin saat pertemuan ada di ini ya di Selaras gitu ya, saya tidak mengatakan perjuangan nanti perjuangan gitu ya menjadi berat gitu ya. Dan itu saat terdengar terulang-ulang, cari uang susah, hidup itu perjuangan gitu kan. Nah pada saat kita dulu ya mau makan aja kemudian terdengar suara itu, atau kita ke anak-anak kita nih Bapak Ibu hati-hati gitu ya, ketika ada minta uang jajan kemudian kita sampaikan seperti itu, ataupun dulu kita mendengarkan seperti itu, kemudian kata-kata itu terdengar lagi, cari uang susah nak, cari uang itu susah, hidup itu harus berjuang gitu kan.
Nah, kata-kata itu terus repetisi masuk ya, ada di dalam pikiran sadar, kemudian masuk ke bawah sadar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata-kata itu terulang dan terulang, akhirnya masuk ke pikiran ke bawah sadar, ke pikiran bawah sadar yang di sana ada memori jangka panjang, long term memory. Akhirnya terbentuklah di dalam otak ya, di dalam otak si kecil tadi gitu ya, di dalam otak kita yang kecil dulu gitu ya, naudzubillah ya, enggak ya, di dalam otak anak itu tadi ya, menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah pemahaman bahwa cari uang itu susah gitu, enggak mudah, hidup menjadi berat karena perjuangan yang terjadi kemudian ketika anak itu dewasa ya, cari uangnya menjadi tidak mudah dan hidupnya terasa tidak ringan. Dan itu ternyata doa dari orang tua yang tidak disadari. Kenapa saya sampaikan materi ini Bapak Ibu? Karena kita agar hati-hati gitu. Kita pun mungkin terpleset ya saat anak minta apa kayak gitu ya. Kemudian kita langsung responnya, Dek cari uang itu loh Dek, kayak gini kayak gitu, disampaikan gitu, beban kita itu disampaikan ke anak gitu kan. Nah ini hati-hati karena nanti menjadikan ada memori jangka panjang, anak itu mencerna bahwa oh cari uang tuh susah ya gitu, oh saya harus berjuang nih, akhirnya berat gitu kan. Nah nggak happy gitu kan, nanti pendidikannya nggak ajaib. Tapi memang ya kita kemudian tidak kemudian loss gitu, enggak ya, enggak. Kemudian kita lepas, wah menyenangkan, bla bla, kemudian dituruti seluruhnya juga tidak. Harus ada edukasinya gitu ya. Materi ini untuk saya berikan ke Bapak Ibu ya, peringatan terutama juga untuk saya. Ya untuk apa? Untuk nanti kita hati-hati ya mengatakan ya, kita disiplin kata tentang masa depan ya, tentang ada finansial ya, tentang beban kehidupan gitu ya. Jangan sampai terdengar ya berulang-ulang ke anak cucu kita, karena nanti akan merekam ke jangka panjang. Ini sangat bahaya. Terkadang ya orang tua itu seringnya kayak kita ya mendoakan anak ya, di dalam satu hari itu 5 kali kita doa, ya Allah jadikan anak yang soleh-soleha berguna ya bagi nusa dan bangsa, jadikan anak yang soleh, jadikan anak yang berhasil gitu kan, jadi anak yang sukses berprestasi gitu ya. Tetapi di dalam keseharian mengatakan hidup itu susah, perjuangan, cari uang itu tidak mudah gitu, susah gitu kan. Nah akhirnya mana yang terjadi jadi nasib ini Bapak Ibu? Mana yang terjadi menjadikan nanti nasib yang kemudian nyata di dalam kehidupannya? Dari doa yang setelah sholat ataukah kata-kata yang setiap harinya gitu Bapak Ibu? Tentu adalah yang sering terdengar, yang sering diucapkan gitu Bapak Ibu ya, yang sering disampaikan, sering untuk dirasakan gitu kan, sering untuk diterima sama anak-anak kita gitu kan. Makanya pada saat kita mengatakan hal yang tidak baik itu lebih banyak gitu ya daripada doa kita, maka di sana ada repetisi tidak baik yang terjadi adalah nasib anak kita ataupun nasib kita ya, karena orang tua dulu ya yang belum tahu ilmu gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu untuk memaafkan ya, memaafkan agar apa? Agar nanti terbuka perisainya dan kita pun nanti sama terhubung ya, nanti rezekinya akan mudah juga. Nah, pada saat berulang kali itu ya orang tua menganggap itu bukan doa gitu, itu motivasi. Ternyata ucapan adalah doa. Padahal Bapak Ibu kalau sudah terlanjur ya, rekaman-rekaman jangka panjang itu masuk ya, ada di dalam bawah sadarnya anak-anak kita gitu ya, ataupun diri kita, membongkarnya lagi itu kata-kata yang tidak baik, itu kata-kata yang berat ya, kemudian kata-kata cari uang itu susah kayak gitu kan, itu masuk bawah sadar. Dalam membongkarnya itu butuh biaya yang sangat mahal Bapak Ibu, butuh bantuan psikolog, butuh bantuan, ada hipnoterapi, perlu dibuka nih Bapak Ibu ya, seperti ada di ini ya, didongkel lah seperti itu ya, kayak dibuang gitu kan sampahnya ya, agar nanti bawah sadarnya menjadi bersih ya, kemudian diisi dengan file-file yang baru dengan afirmasi gitu kan, nanti akan bisa mengubah nasib. Nah tapi luar biasanya di dalam diri kita nih Bapak Ibu sekarang ini ya, yang kita sering lakukan, bersyukurnya Bapak Ibu punya metode yang ajaib, yaitu apa? Privat RFF LOP, yang di sana ada menterapi juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memakai ada hipnoterapi, memakai ada psikolog, silahkan. Misalnya mau ini ya doubling ke sana gitu ya.
Tetapi di sini kita udah rutin, insya Allah juga powerful ya. Untuk apa? Mendetok data-data bubur masa lalu. Yang terbukti banyak testimoni ya, yang pada saat sebelumnya ikut RFF LOP ada keluhan banyak penyakit ya, banyak tidak sehat, ternyata menjadi menyehat. Karena apa? Data-datanya yang tidak baik itu kebuang ya. Kemudian terinstal data-data baik masuk ke bawah sadar kita melalui ada kajian-kajian dan juga bacaan-bacaan yang dibacakan tidak sebentaran dengan waktu yang sangat cukup kan di sini ya, dengan metode yang sangat membahagiakan ya, menyenangkan. Nah akhirnya ya mulai sekarang nih Bapak Ibu kita katakan bahwa cari rezeki, cari uang gitu ya, itu tidak susah kayak gitu kan. Nah kita jangan katakan cari rezeki atau cari uang itu susah, jangan katakan seperti itu. Kemudian apa? Kita kurangi atau hilangkan kalimat hidup itu perjuangan. Kelihatannya bagus ya, hidup itu perjuangan, tapi ternyata terserap ke bawah sadar itu adalah menjadi beban. Gitu ya, kita tobat ya, jangan mengatakan wah cari rezeki susah nih, akhirnya nanti susah beneran, karena ucapan adalah doa, pikiran kita juga doa gitu. Tapi katakan apa? Nak, cari rezeki itu mudah, belajar ya nak gitu. Jadi cari rezeki itu mudah, tapi kamu nanti untuk bisa menguasai nih apa nih ilmu yang terupdate sekarang ini ya, kemudian tekun belajar sambil nanti diberikan motivasi yang terbaik ya dengan keadaan dari anak-anak kita. Cari uang itu mudah nak, semudah membayangkan. Nah nanti biar anak-anak kita itu happy kayak gitu kan, oh iya ya mudah gitu, kayak mami nih, kayak papi nih gitu, kayak ayah, kayak ibu kayak gitu kan. Nah nanti anak menjadi follower gitu ya, follower terbaik dari bapak ibu ya. Hidup itu mudah, menyenangkan. Anak-anak tentu kemudian menjadi lebih bahagia. Agar apa nih? Agar mudah dan menyenangkan. Itulah yang menjadikan nasib pada diri kita dan juga anak cucu kita. Itulah Bapak Ibu disiplin kata yang nanti akan bisa mengubah nasib kita, karena kata-kata itu adalah kristalisasi dari pikiran kita, dan pikiran kita itu adalah doa ya. Termasuknya nih materi disiplin kata ya, dan juga LOP ya Bapak Ibu ya. Nah setelah kita memperbaiki kata-kata kita Bapak Ibu ya, walaupun ini adalah cuma 1-2 ya, tentunya akan ada banyak sekali contoh ya. Ini hanya 1-2 saja ya, contoh-contohnya tadi yang bagaimana responnya dari dalam diri kita, kemudian pada waktu ada tumbukan dari luar gitu ya, responnya ada tumbukan di dalam diri kita dan juga ada dari luar, bagaimana nih caranya. Nah ini tadi sudah ada solusinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada dari luar, berarti untuk kita bisa memperbaiki kata-kata kita gitu ya, untuk memperbaiki agar nanti terbaiki juga, menjadi baik juga nasib diri kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Nah setelah memperbaiki kata-kata Bapak Ibu, tentu kemudian kita ingin mengisinya gitu ya. Mengisinya apa? Dengan ada energi yang baik gitu ya. Dengan amalan-amalan yang baik, agar apa nih? LOP-nya nanti mudah terkabul nyata. Nah, ternyata ada 2 amalan nih Bapak Ibu yang sangat mujarab ketika melakukan LOP agar cepat terkabul ya, sesuai dengan judulnya ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sering sudah lakukan insya Allah ya, tinggal tekniknya mungkin lebih diperbaiki lagi, atau kemudian lebih untuk diintenskan lagi gitu ya. Sedekahnya dengan ikhlas. Nah ikhlas ini berarti tidak mengungkit gitu ya, tidak mengungkitkan dan juga tidak menjumlah kayak gitu kan. Ya udah, kalau udah keluarkan udah gitu, les gitu ya. Jadi seperti halnya Bapak Ibu itu ke toilet gitu ya. Jadi tidak meminta juga balasan kepada makhluk. Lepaskan aja ya, terima, syukuri, lepaskan. Terima saat ini mau berbagi gitu kan, kemudian untuk bisa dilepaskan, terima, syukuri, saya bersyukur ya Allah saya hari ini bisa berbagi, kemudian disetorkan uangnya gitu ya, untuk bisa memanggil teman-temannya gitu kan, nanti Al-Fatihah seperti itu ya, dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari ya. Nah kemudian Bapak Ibu bagaikan tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu gitu ya. Jadi kan kemudian tidak menghitung-hitung ataupun tidak mengungkit-ungkit, karena itu menjadi aset kita sebenarnya, menjadi tabungan terbaik kita yang nanti Allah yang akan menjumlahkannya di situ. Yang penting kita lakukan ya, do the best lagi seperti itu kan ya. Kemudian latihan di sana ternyata pada waktu kita sedekah adalah mengelola hati kita untuk merilis apa nih Bapak Ibu. Nah besok ya Bapak Ibu ya berlatih ya, dengan ada donasi wangi surgawi ya, ada MR box ya, dengan ada kode unik belakangnya 266 ya, melepas kemelekatan karat-karat yang ada di batin kita yang tidak baik barangkali ada. Jadi kita berlatih untuk merilis gitu kan.
Nah, kemudian setelah rilis Bapak Ibu akan memanggil kebaikan dan keajaiban berdatangan. Gambarannya Bapak Ibu sedekah itu seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi saya baru aja kayak dapet kayak gitu ya. Oh iya saya lihat gitu kan. Saya lihat, makanya saya tulis dengan lengkap Bapak Ibu ya. Sedekah itu seperti membukakan jalan ya dari dalam keluar gitu kan. Setelah terbuka pintu kapasitas Bapak Ibu ya, wadah dari Bapak Ibu kan membuka nih. Akhirnya hal-hal baik dari luar ya berupa rezeki, kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, kemudian berdatangan, ketarik dari batin Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya keajaibannya dari sedekah, gitu ya. Maka Bapak Ibu di sini ya, sedekah misalnya Bapak Ibu mengatakan gini, Bunda, kalau saya keuangannya bagaimana nih, hanya terbatas gitu kan. Sedekah tidak hanya rupiah Bapak Ibu ya, bisa dengan ide-ide terbaik, dengan senyuman ya, senyuman bahkan ya juga senyuman yang tulus gitu ya. Ya dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman, sahabat, ini juga sedekah yang terbaik juga, sedekah yang baik ya. Kemudian apalagi dengan tenaga gitu ya. Dengan tenaga, dengan kemampuan Bapak Ibu bercerita kanan kiri, menyampaikan ada ilmu yang baik ya, kemudian diajak ke RFF LOP di sini, itu juga sedekah Bapak Ibu ya. Jadi tidak semata harus rupiah, dan plus rupiah itu lebih powerful lagi, lebih baik lagi, karena apa sih yang kita pegang sehari-hari itu adalah uang gitu, karena memang dibutuhkan ya untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah kemudian yang kedua apa nih Bapak Ibu? Adalah amalan baca Al-Quran ya, tanpa mengabaikan Bapak Ibu amalan-amalan yang lain ya, tetap Bapak Ibu untuk bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya ya, nanti tahajud juga demikian ya. Tapi di sini adalah kita masih bicarakan ada dua amalan yang mujarab itu tadi Bapak Ibu, untuk mendorong LOP ya, mudah sekali cepat terkabul nyata gitu ya. Nah tadi sedekah yang pertama, yang kedua adalah baca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu pada waktu kita selesai baca Al-Quran atau ngaji kayak tadi ya, makanya saya sarankan ayo untuk kita doa itu. Kenapa seperti itu? Nih ada penjelasannya ya di bawahnya ya. Setelah selesai membaca Al-Quran Bapak Ibu, itu Bapak Ibu saat itu momennya adalah sangat terbaik, karena gelombangnya pada gelombang otak yang sangat tenang, gelombang alfa, ketenangannya itu luar biasa. Nah momen terbaik di sana pada waktu tenang, jangan langsung tutup Bapak Ibu, eman-eman gitu. Ini sarannya dari Ustadz tadi Hidayat, lakukan ada doa, lakukan ada LOP dengan rasa, lakukan doa dengan rasa. Setelah Shadaqallahul Adzim Bapak Ibu selesai, di sana artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lalu Bapak Ibu lakukan ada LOP yang Bapak Ibu biasa di rumah one day one juice, ayo silakan praktekkan ya, karena ini untuk kebaikan Bapak Ibu. Atau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diciumkan Al-Qur'annya gitu ya, segala puji bagi Engkau ya Allah gitu kan. Lah lalu kemudian Bapak Ibu bisa LOP. LOP yang mana yang Bapak Ibu urgent tuh? Mau 1, 2, 3 silakan, atau 2 dulu, nanti setelah baca Al-Quran yang lainnya nanti 2 lagi gitu ya. Ada berapa LOP Bapak Ibu? Saya biasanya 4, 6 gitu ya, karena berkaitan dengan banyak usaha yang saya jalankan gitu ya. Nah demikian Bapak Ibu kurang lebihnya ya, ada 2 amalan mujarab, dan juga ada perbaikan dari disiplin kata kita, dari pikiran kita. Nanti untuk Bapak Ibu mudah sekali LOP-nya terkabul ya. Jadi Bapak Ibu bisa terus untuk semangat ya berlatih, dan kemudian mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini, dan sampaikan Bapak Ibu ke orang lain. Bapak Ibu ajaib apa nih hari ini ya, diceritakan gitu ya, diceritakan, di-share di grup, untuk apa? Memotivasi teman-teman yang lainnya ya. Nah akhirnya nanti cepat sekali ya menuju ke 2 juta pengamal magnet rezeki. Terima kasih Bunda Vita ya. Mohon maaf apabila tadi agak terjeda ataupun mungkin ada tata bahasa saya yang kurang, dan mohon maafnya apabila ada ketidaktepatan yang tadi mungkin ada ya. Insya Allah Bapak Ibu yang lapang dada akhirnya lapang pula rezekinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya stop share dulu, kemudian dilanjutkan ke Bunda Vita, karena akan ada seperti biasa ya untuk di ini ya, di Google Meet 1, yang di ruangan Zoom 1. Di sini saya sudah menuliskan nama-nama yang layak mendapatkan door prize pada malam hari ini. Dilihat dari keaktifan, bukan hanya sekedar buka kamera saja, tapi kriterianya saya tambahi bagaimana teman-teman aktif berbalas chat ya, dan kemudian teman-teman juga aktif mengikuti dari awal sampai akhir,
itu juga kami masukkan semuanya. Kalau total nggak buka kamera, kemudian di kolom chat juga tidak ngetik sama sekali, mohon izin belum bisa saya masukkan gitu ya. Kalau mau mendapatkan door prize-nya berarti kita harus aktif untuk paling tidak sekali-kali gitu ya, pas ngajunya buka boleh gitu kan, atau pas kajian awal tadi sebentar boleh, ada keaktifannya yang terdeteksi gitu, daripada tidak aktif sama sekali, full tutup kamera, full tidak izin dan lain sebagainya ya. Yang kita lihat adalah kesungguhan ya dari teman-teman semuanya, bagaimana serius untuk belajar dan menjadi pribadi yang ajaib. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung mulai untuk merendam siapa yang akan mendapatkan giveaway pada malam hari ini di ruangan Zoom. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa ya? Oke, Bunda. Selamat Bunda Rosnidar, Masya Allah. Bunda Rosnidar, Bunda Asnidar. Bunda Rosnidar, selamat ya. Dampingan. Tangan yang meriah buat Bunda Rosnidar. Iya, saya beralih ke Google Meet. Nah, Google Meet juga dapat ya, tinggal 3 juta peserta yang masih ada. Ini baru masuk, baru gabung, yaitu Bunda Christine. Halo Bunda Christine, mana ini Bunda Christine, masih on nggak ya? Selamat Bunda Christine. Masya Allah, luar biasa. Yang lain ya tetap semangat, insya Allah pekan-pekan depan masih ada kok ya jatah buat teman-teman semuanya, tinggal tunggu giliran ajaibnya aja. Ya, selamat ya Bunda Meyana, juga selamat, alhamdulillah istiqomah dari awal sampai akhir ikut kajiannya, Masya Allah luar biasa ya. Dan saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya, kita punya kajian istimewa hari Selasa nanti, barangkali teman-teman mau ikut ya, ada Zoom istimewa ya. Sama-sama Bunda Murti. Nah, ini kesempatan yang baik buat teman-teman semuanya yang mau menambah Suaranya keren. pelajaran bersama. Bunda, suaranya enggak ada. Suaranya di Google Meet. Oh, sudah. Bukan nanti nguing-nguing gimana nih? Ya, sudah. Bunda Sudah. Pitra yang suaranya di Google Meet nyalain. Oke, ya saya ulang lagi ya. Teman-teman, kita punya pembelajaran nanti di hari Rabu ya, malam Kamis. Pembelajarannya istimewa sekali. Nah, saya spill dulu, ini pembelajarannya adalah Zoom terbaik. Zoom terbaik. Kita belajar 2 hari ya teman-teman. Kita belajar 2 hari membahas, yang pertama adalah mengulang, mungkin pernah ikut RMR yang level 4. Nah, di sini ada jurus cermin ajaib supaya kita melihat ketidaktepatan kita di mana, cemongnya kita di mana, supaya kita bisa menjadi pribadi magnet rezeki yang lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjadi ajaibnya. Itu harus melihat ya, tidak pasnya itu lipstiknya sebelah apa, apakah mungkin pakaian kita yang nggak pas gitu. Jurus cermin ajaib untuk mempercepat LOP. Dan yang kedua ada 4 langkah rezeki supaya supaya masuk rekening. Apa sih yang masuk rekening? Cuan dong. Teman-teman mau kan dapat cuan yang banyak ya, supaya masuk rekening dan dompet. Jadi 4 tuh, apa tuh spillnya Bunda Susana. Insya Allah nanti spesialis Bunda Susana untuk LOP gitu. Bagaimana bisa memasukkan aliran yang deras, bukan aliran pengajian yang apa, tapi aliran uang gitu ya, aliran uang yang bisa masuk dompet dan rekening, yang selalu mengalir rekeningnya gendut terus tanpa kosong. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya penyakit kanker kantong kering ya. Akan terhindar dari penyakit kantong kering, insya Allah. Nah, ini bisa teman-teman promokan ya. Akhirnya saya share di grup RFFLOP, kita mulai bergerak ya, share keajaiban di statusnya boleh, langsung japri temannya boleh, kelihatan temannya yang jualannya kurang ramai gitu ya, silahkan langsung dijapri, kamu mau nggak jualannya ramai, ikut ini nih, barangkali kamu cemong ya, jualan kamu ada yang nggak pas gitu, supaya ramai, ikut ini Zoom infak terbaik gitu. Investasinya berapa? Murah kok, cuma 50.000 aja mulai startnya. Kalau mau yang terbaik berapa? 75, 100, 1 juta, 100 juta, oh kami terima sekali. Oh bunda ya. Amin. Siapa tahu nanti ada Bapak Bupati atau ada konglomerat tiba-tiba mampir
Bunda Berat Pita, Bunda Mayana mau ajak teman-teman, Bunda. namanya juga LOP bebas. Bunda Bebas kita Pita. LOP sedikit. Nah, itu ya, siapa tahu nanti ada yang ngasih tiba-tiba 10.000 dinar buat investasi masuk kelas terbaik ya, bisa jadi gitu ya. Iya. Bunda Bisa Pita, jadi. Nah, Bunda Pita, ya, Bunda ya Mayana siapa mau, yang mau aja tanya dong. Bunda Mayana mau Saya ajak teman-teman. belajar ya nanti hari Rabu ya, hari Selasa dan Rabu malam, malam Rebo dan malam Kamis, terus nyambung malam Jumatnya RFF LOP dengan judul yang lain. Wah, powerful banget ini, kesempatan akhir bulan, tambah apa namanya ilmu dan tambah booster untuk menjadi cambuk ya, cambuk untuk keajaiban diri kita Bunda masing-masing ya, Pita, termasuk Bunda Pita, Bunda Pita, iya. Bunda Pita, Demikian ya ayah bunda apa yang bisa saya sampaikan pada Bunda malam Pita, hari ini. Bunda Harus Pita. tetap semangat dan istiqomah. Ya boleh kita ajak teman-temannya, karyawannya disekolahin, boleh Bunda Maya, Bunda Tuti ya yang sudah punya karyawan banyak, Bunda Murti boleh karyawannya yang ada di restorannya di sana Bun. Ya, amin. Kan online gitu ya, online kita bisa bebas gitu ya memilih teman yang ada di seluruh Nusantara seperti itu ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah, siap bergerak untuk mewujudkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki ya. Siapa yang mau ajaib lagi ya, angkat tangannya, semuanya angkat tangannya, katakan saya. Bunda lihat di chat, Bunda. Bunda Pita, Iya, Bunda Pita. terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat dan segera dipraktekkan supaya menjadi pribadi ajaib yang seutuhnya, supaya bisa mujarab terus ngomongnya. Mandi gitu ya Bunda Susan ya. Ya. Bunda Pita, Mujarab. Bun, Iya, silakan Bunda. Bunda, lihat chat, lihat di chat. Bunda Mayana mau ajak teman, boleh ndak? Saya Bunda Primi, halo Bunda Primi, mau ada pertanyaan ya Bunda Primi? Masya Allah luar biasa, boleh boleh Bunda boleh, silahkan. Bunda Mayana Apa? boleh ya mau ngajak teman, boleh. Iya silakan Bunda. Bunda Mayana mau ngajak teman-teman untuk belajar di tanggal besok, tanggal 24 dan 25, Bunda Pita. Chatnya di Boleh Bunda. Ini ya. Bunda Kalau Primi mau raise hand, ada daftar yang mau Bunda ditanya? Susan, saya Oh, ada beberapa teman yang saya mau ajak Ya. ikut ML Ya siap melalui Bunda, ajak Bunda. Zoom mulai tanggal 24 insya Iya, Allah. iya. Biar LOP-nya Terima kasih. nanti Mak Seling. Seling langsung terkabul. Bunda Pita untuk Kamis malam Jumat depan itu insya Allah banyak request minta cara tagih hutang dengan ampuh. Boleh. Mau ndak ibu-ibu ya, karena banyak tagihan-tagihan nih kelihatannya karena banyak yang tanya cara LOP Boleh, tagih silakan. ampuh gimana Bun. Nah dulu kan sudah Boleh. 1 tahunan yang lalu Bunda kan udah kita bawakan, tapi ini ada revisi terbarukan. Nah nanti kita bawakan lagi, Insya Allah untuk membantu teman-teman Iya, silakan. masih tidak mudah di dalam menagih tagihan-tagihannya gitu ya. Tarik Gitu. piutang. Ya, Iya. menagih piutangnya. Ya. Iya. Seperti Bunda itu. Primi ada yang ingin ditanyakan Bunda raise hand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apa kabar Bunda Primi? Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, matur nuwun sangat kepada Amin. Bu Susan, Bunda Vita, Bunda Dina, grup Atta dan teman-teman semua ya. Alhamdulillah semenjak saya gabung di sini, walaupun belum begitu aktif, kadang nggak on kamera, kadang ya nggak tertib, belum istiqomah gitu. Iya. Tapi insya Allah nanti akan saya tingkatkan gitu, berusaha untuk istiqomah ya Bunda Susan gitu. Iya, Bu. Yang bagus sekali gitu, belum saya serap gitu. Jadi rekaman-rekamannya juga baru mau saya pelajari lagi gitu. Oh iya. Alhamdulillah, tapi sudah banyak perubahan gitu. Iya. Masya Allah. Jadi saya mengatakan keajaiban itu ada lagi gitu kan. Memang kita semua makhluk ajaib ya Bunda ya. Iya. Nah, Iya. itu waktu kecil saya merasakan bahwa saya ajaib gitu kan. Kalau dulu nggak tahu ajaib ya, pokoknya kebetulan gitu, beruntung gitu ya Bunda. Belum tahu kalau itu ajaib gitu, sampai gadis gitu. Nah, karena saya melakukan dosa besar, pelaku riba gitu ya. Alhamdulillah sih ribanya itu udah stop di 2018 gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu sempat dapat
apa namanya paradox of candy ya gitu. Terus sempat mau melakukan riba lagi, tapi akhirnya pertentangan batin gitu, alhamdulillah menjadi pemenang gitu, nggak riba lagi gitu. Allah tolong. Nah bener tuh apa namanya ayat 1000 dinar yang atolak ya, wa mayatakil hayaja'alahu maroja wa yarzuqhu itu apa namanya. Jadi bila kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu rezeki ya Bunda ya. Jadi menarik rezeki saya, pokoknya apa yang saya ingat yang diajarkan Bunda Susan, Bunda Vita, saya kerjakan gitu walaupun belum sempurna. Alhamdulillah Bunda, keajaiban itu datang. Jadi saya kemarin itu setelah saya ditipu apa namanya penipu kos anak saya gitu ya, itu mungkin bungkus permennya gitu ya Bun ya, apa namanya uang saya uang saya di rekening itu kesedot hampir 9 juta gitu ya Bun ya. Tapi saya pada saat itu langsung tuh secara nggak sadar berucap wow keren alhamdulillah gitu ya. Gitu karena waktu malam harinya itu saya sudah transfer sebesar 98 juta ke PT DKRI untuk pembelian dinar. Jadi yang keserap sama penipu itu hanya sekian persennya, hanya 9 jutaan gitu ya, kurang lebih 8 juta 900 gitu. Nah yang 98 juta terselamatkan gitu. Saya berucap syukur tuh karena sebagian besar terselamatkan gitu Bunda. Nah alhamdulillah apa namanya itu ternyata bungkus permen, dan alhamdulillah sekarang tuh saya merasakan banyak sekali permen manisnya gitu. Dari nikah itu yang harusnya Desember dimajukan ke September gitu ya, kita belum ada persiapan sama sekali, anak mau kuliah mau kos juga dana nggak ada sama sekali. Dinar saya pada saat itu stok juga lagi kosong karena memang saya kumpulin dinar, udah kumpul buat bayar amanah gitu Bunda. Alhamdulillah 2 tahun amanah saya 2M lunas Bunda, alhamdulillah sudah lunas. Terus rumah klinik yang tadinya mau disita bank udah alhamdulillah lunas dalam 6 bulan ke depan gitu. Nah, terus selain bisa ternyata Allah dengan caranya gitu skenario-nya gitu ya malah besar gitu. Tadinya tuh saya gini, waktu mau pinjam uang gitu ya, aduh saya berpikir apa pinjam uang di koperasi, tapi kan ada bunganya 1%. Terus udah saya ajukan juga Bun, tapi ketika orang koperasi mengiyakan, saya bilang nggak jadi deh, insya Allah udah ada rezekinya gitu, udah ada dananya. Padahal waktu itu belum kepikir dananya dari mana ya, sama sekali nggak pegang. Akhirnya datang lagi ke BJB, Bank BJB gitu ya. Nah pada sore itu analisnya udah pulang gitu, besok pagi aja ya Bun, nanti kita datangi gitu. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur gitu. Ya Allah, apa saya harus melakukan dosa riba lagi gitu ya Bun ya. Nah itu bertentangan gitu. Akhirnya pada waktu pagi banknya ngebel, Bu, ayo Bu kalau mau akad gitu kan, akad kredit riba gitu kan, pinjem bank gitu kan. Saya jawab gini, ini alhamdulillah udah ada rezekinya gitu. Padahal juga belum ada gitu kan. Ya, alhamdulillah. Untuk dana nikah alhamdulillah tersedia. Saya ingat adik saya pada waktu Agustus itu, akhir Agustus pulang gitu, yang pelayaran luar negeri gitu kan ya. Baru saya ingat itu ya, baru batin gitu. Adik saya kan pulang, mungkin saya bisa minta bantuannya gitu. Ibu saya telepon, ini Hardi dateng gitu, ayo ke rumah gitu kan. Alhamdulillah, kebetulan waktu itu Januari dia beli paket eksklusif dengan 80 juta. Nah pada Agustus kemarin harganya sudah 104 juta, sudah naik 24 juta. Kalau sekarang sudah 105 juta, jadi udah naik 25 juta. Nah dia bilang katanya, Mbak saya bantu untuk penginapan hotel dan villa sebelum dan sesudah acara, saya yang tanggung gitu kan. Terus saya bilang, ini mohon maaf ya Mbak, dalam kondisi prihatin, jadi nggak diseragamin ya keluarga, bawa aja, pakai aja baju gamis dan baju koko putihnya gitu. Nah terus memang nggak ada dana gitu kan, tapi kalau misalnya pernikahan itu sudah harus dipercepat gitu kan, karena memang besan itu dosen agama gitu, nggak mau ada dosa atau apa gitu kalau pacaran gitu ya Bunda. Jadi dipercepat, saya yakin insya Allah kalau nikah dengan nikah ini akan membuka pintu rezeki ya Bunda ya. Jadi alhamdulillah Bunda. Terus 2 hari kemudian adik saya lagi satu sudah tahu-tahu dari pasar Tanah Abang, video call katanya ini buat keluarga mau gamis apa berukat seragamannya gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak bantuan dari berbagai penjuru gitu Bunda, sehingga terselenggara
pernikahannya. Untuk ngunduh mantu juga gitu, padahal nggak megang dana, tapi alhamdulillah terlaksana. Malah plus, jadi rumah bisa direnovasi, klinik pertama dan kedua bisa direnovasi, terus ruko saya yang terbengkalai, ya karena nggak ada yang sewa juga itu bisa direnovasi gitu, dan mau diaktifkan biar nggak jadi beban lagi, tapi menjadi aset. Ada bonus lagi Bunda, jadi ada saudara saya yang mau mendinarkan emas LM Antamnya sebanyak 20 kilo gitu. Masya Allah. Terus udah begitu deh Bunda. Terus ketemu lagi sama calon wakil bupati kemarin itu ya. Kemarin itu saya nganter anak pulang ke pondok. Makan tuh malam di saung yang biasa kita makan. Udah makan berbagai macam makanan gitu ya, muasin anak saya gitu kan. Nah udah tuh sampai ke kasir, udah ditotal biayanya berapa. Tapi kasirnya langsung bilang, Ibu ini udah dibayar gitu. Sama siapa? Saya nengok, perasaan gak ada saudara saya di sini gitu kan. Temen atau siapa yang mampir mungkin. Ternyata itu Bu gitu, yang baju putih. Ternyata itu Bang Ijo, calon wakil bupati dari Purwakarta gitu. Saya ngucapin terima kasih gitu kan, dah ya tenun tami dia bilang gitu. Bapak boleh foto gitu. Oh boleh. Tapi dia baru mulai makan gitu. Tapi nggak apa, hayu di foto gitu. Saya mikir gitu loh, dia aja baru mau mulai makan, saya udah selesai kok, saya udah dibayarin gitu kan. Mungkin dia udah booking seluruh saung mungkin gitu. Alhamdulillahnya memang saya berencana sama Teh Holi mau babat alas di Purwakarta. Mudah-mudahan dengan wasilahnya gitu dari Bang Ijo ini kita bisa berkolaborasi untuk meng-MR-kan Purwakarta dan mengemaskan Purwakarta sekaligus gitu Bun. Mau doa punya gitu. Supportnya Bunda itu alhamdulillah keajaiban saya. Mohon maaf belum sempat share di privat, tapi udah di share dan sudah saya soal ke Bunda Susan. Terima kasih banyak Bunda Susan, Bunda Vita bimbingannya. Semangat saya, jadi saya semangat gitu untuk terus ilmu mahal rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya buat Bunda Premi. Keren. Keren, luar biasa. Ya. Ajaiban. 20 kilo loh, 20 kilo emas loh, Masya Allah. 20 kilo emas itu kalau jadi dinar berapa dinar Bunda Premi? Langsung ke luar negeri gratis. Ayo Bunda, kita bareng-bareng sama lagi Bunda. Ayo. Malaysia dan Eropa. Iya. Ketemu lagi. Amin. Iya. Amin. Iya. Siap. Bunda. Yuk semangat, kita sama-sama jalan bareng Pak. Nah, semuanya ya, semuanya. Iya. Iya, ayo semua daftar SBMR berdasarkan ke Bunda Vita. Ya, insyaallah. Amin. Kita memang ini sudah zaman. Iya benar, memang ini sudah akhir zaman. Jadi ini udah peringatan keras ya dari Allah dan Rasulnya sebetulnya, dari hadis yang mengatakan bahwa akan datang suatu masa di mana tidak akan ada yang berharga di masa itu kecuali dinar dan dirham. Itu sebetulnya peringatan keras. Tapi memang kan bahasa Quran ya, itu sangat halus, sangat lembut, bahasa hadis gitu ya. Rasulullah sangat halus gitu. Tapi itu sebetulnya jelek banget. Jadi sahabat semua di sini, hayu mulai nabung emas dinarnya berkah sesuai sunnah. Jangan lagi bilang saya nggak ada dana. Jangan lagi bilang buat makan aja nggak cukup gitu kan. Nah harus dimotivasi LOP-nya ya Bunda Susan ya. Saya itu mulai menabung dinar dari minus 2 miliar gitu. Jadi kalau sahabat semua di sini nggak punya amanah tapi makan hanya pas-pasan, itu sebetulnya lebih kaya dari saya. Karena saya itu punya sok kaya, jadi punya rumah besar, punya mobil, punya ini itu, tapi semua pinjaman amanah gitu. Jadi saya termasuk orang yang sok kaya, tapi sekarang ya insaf. Ayo diaktifkan teman-teman, ayo menghubungi Bunda Susan dan Bunda Vita untuk membeli dinar gitu ya. Keren. Iya benar. Kan luar biasa. Ingin ya gitu, maksudnya selain MR, nah dinar ini
ruh dari MR itu juga ada di Dinar gitu, seperti itu. Kan itu juga anjuran dari Pak Nas ya sebagai founder Iya. gitu kan. Pak Nas sudah bilang di SGS, ayo bangunkan yang tidur. Jadi semua harus bangun. Ayo CR Dinar. Selain CR MR juga CR Dinar. Karena ternyata CR Dinar itu menempati urutan pertama sebagai penyumbang dana untuk kebermanfaatan umat ya, untuk pesantren Khairul Rozikin dan lain-lain gitu. Seperti itu Bunda, sahabat semua. Ayo dimulai. Seberapapun langkah pertamanya, mau dari yang 0,025 yang hanya 50 ribuan ya, itu juga harus oke gitu, nggak apa-apa. Dari yang kecil-kecil dulu, nanti insya Allah mudahkan untuk yang besar gitu. Sisihkan di Allah, jangan sisakan. Pokoknya niatin nih, bulan ini saya harus nabung berapa? Oh MR Guide dulu nggak apa-apa. Oh seperempat dinar dulu boleh gitu, ya kan Bunda Vita? Betul. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih sekali Bunda Primi. Ini kita mendapat testimoni yang ajaib banget, besar banget, dahsyat, luar biasa. Sekaligus kita mendapat edukasi. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita bikin seminar ya secara online Bunda Primi ya untuk menjelaskan bagaimana Dinar ini supaya bisa berjaya dan menempati hati dalam setiap insan magnet rezeki. Gitu ya Bunda Primi ya. Monggo silakan Mbak Sevin, barangkali ada mau closing statement dan penutup dari kajian kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu semua. Malam hari ini powerful, powerful ya, dari bacaannya, kemudian kajian-kajiannya, ada testimoninya juga semakin lengkap. Oh keren, Bunda Sumarni ya, sampai malam. Semuanya masih melek gitu ya, masih strong, itu terbukti ya, energinya brilian gitu ya. Nah Bapak Ibu selamat untuk praktek, kemudian Bapak Ibu terus untuk akses energi briliannya, lalu nanti praktek kembali terus seperti itu sambil untuk diterapkan di kehidupan. Insya Allah nanti Bapak Ibu tidak terasa ya, progresnya itu tercapai, tidak terasa kesuksesan itu tiba-tiba ada di tangan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal terus untuk maintenance dan untuk bisa menyuburkan kembali, memupuk lagi, menyirami lagi ya, sampai dengan nanti bismillah Allah izinkan kita semua husnul khotimah. Peluk terus ya ilmu magnet rezeki. Kemudian semakin ditambah ibadah-ibadahnya, amalnya, ya insya Allah Allah ridho dengan kita dan kita bisa tersenyum saat Allah panggil kita seluruhnya mendapatkan surga kelak ya di Allah saat di akhir. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita. Selamat istirahat bersama keluarga tercinta. Setelah Bapak Ibu memaafkan kami dan juga kami pun demikian, mari bersama-sama untuk kita lanjutkan mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Mohon maafnya di sini ya. Tidak. Iya. Mari bersama-sama untuk kita membaca doa penutup kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.